selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dwi Siti Nurjani dari kelas 9B. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif pada perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak akan dijelaskan oleh teman saya Carmila. Saya akan menjelaskan keunggulan mutlak. Yang pertama ada negara Thailand dan yang kedua ada negara Indonesia. Barang yang diproduksi yaitu ada rempah-rempah dan minyak. Thailand memproduksi rempah-rempah sebanyak 100 dan Indonesia memproduksi rempah-rempah sebanyak 50. Lalu sudah terlihat bahwa lebih unggul negara Thailand karena lebih banyak. Lalu yang kedua ada minyak. Thailand memproduksi minyak sebanyak 50 dan Indonesia memproduksi minyak sebanyak 100. Dan sudah terlihat bahwa lebih unggul negara Indonesia karena lebih banyak. Dan DDDN, satu rempah-rempah sama dengan 1/2 minyak, lalu satu rempah-rempah sama dengan 5 minyak. Lalu Thailand rempah-rempah dibanding minyak 100 dibanding 50 sama dengan 1/2 minyak. Lalu Indonesia rempah-rempah dibanding minyak sama dengan 50 dibanding 100 sama dengan 5 minyak. Lalu jadi Indonesia mengimpor minyak ke Thailand dan Thailand mengimpor minyak dan Thailand mengimpor rempah-rempah ke Indonesia. Jadi Thailand hanya fokus produksi rempah-rempah dan sedangkan negara Indonesia fokus produksi minyak dan mereka melakukan perdagangan dengan ekspor dan impor. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya Dwi. Dan untuk bagian teori keunggulan komparatif akan dijelaskan oleh saya. Teori keunggulan komparatif adalah keunggulan negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Nah, saya akan contohkan satu kasus tentang teori ini. Negara Thailand memiliki sumber daya beras sebanyak 80 dan sawit sebanyak 80 juga. Sedangkan negara Indonesia memiliki sumber daya beras sebanyak 120 dan sawit sebanyak 160. Jika menggunakan istilah DTDN, berarti di Thailand satu beras sama dengan satu sawit dan satu sawit sama dengan satu beras. Dan di Indonesia, satu beras sama dengan 1,3 sawit dan satu sawit sama dengan 0,75 beras. Hitungan ini adalah hasil pembagian dari masing-masing sumber daya yang dihasilkan 80 dibagi 80 sama dengan 1 dan 120 dibagi 160 sama dengan 0,75 dan 160 dibagi 120 sama dengan 1,3. Jadi, Indonesia unggul pada kedua jenis produk, dan yang tertinggi pada produksi sawit. Sedangkan Thailand lebih lemah dari Indonesia. Kelemahan terkecil ada pada produksi beras. Maka, disimpulkan Indonesia fokus produksi sawit dan Thailand fokus produksi beras. Untuk menghitung keuntungan yang diperoleh Thailand jika menukar sumber daya beras dengan sawit, akan memperoleh sebanyak 0,3 dari hitungan 1,3 sawit dikurang 1 sawit. Dan keuntungan Indonesia memperoleh sebanyak 0,25 dari hitungan 1 beras dikurang 0,75 beras. Nah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.